You cannot trust him. Or everything you call a life will end. We both just have to lose. Sorry, Cassie. Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Hello Brovers, di video sebelumnya gua sudah review jujur Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Di situ nggak gue kasih rating karena ya memang standar film MCU wajib gitu ya kan, hiburan doang. Kalau emang mau dapat hiburan sekeluarga ya cocok gitu ya, lu tinggal beli tiketnya cuma 35.000. Nah kali ini gue akan bahas post credit scene-nya seperti culture-nya Clip on X ya, 5 hari setelah perilisan pasti ada penjelasan ending dan juga post credit scene. Seperti biasa, bayarnya pakai like, subscribe dan lonceng. Tanpa berlama-lama lagi, Iguzo, welcome back to Clip on X Breakdown. Oke, pertama-tama gue sedikit ceritain aja inti cerita di film ini. Jadi gue recap palingnya 2-3 menitan aja lah ya. Sebenarnya sih ini tuh kisahnya simple coy. Scott ini punya anak, namanya Cassie. Si Cassie ini dari kecil mendapat pengalaman yang cukup buruk yang bisa kita lihat di Ant-Man 1 di mana dia berusaha dibunuh sama Darren Cross. Semenjak saat itu dia merasa bahwa dia tuh gak bakal bisa hidup normal lagi karena bokapnya kan superhero alias Scott Lang, yaitu Ant-Man yang jadi kunci para Avengers dapat kesempatan mengembalikan setengah populasi alam semesta. Nah tapi setelah hidup damai pun Scott berharap kalau putrinya ini bisa mendapat kehidupan yang lebih normal. Sampailah ke kejadian yang mereka kesedot ke dalam portal kuantum lewat alat ciptaannya Cassie dan juga Hope dan si Hank Pym. Pengen gue potong anjing lama-lama tuh knalpot norak anjir. Oke lanjut. Mereka pun ketemu sama Nathaniel Richard atau Kang the Conqueror yang punya dynasty yang berdiri sejak puluhan tahun lamanya di Quantum Realm. Faktanya si Kang ini sempat ada hubungan kerjasama gitu dengan Janet yang udah kejebak duluan di Quantum Realm. Nah si Nathaniel ini menceritakan bahwa dia tuh punya mesin waktu cuman rusak. Nah mesin waktunya ini ternyata gak cuman bisa time travel aja tapi dia juga bisa pindah universe. Namun saat mereka berhasil membuat inti core-nya itu, tiba-tiba si Janet pas baru masukin inti core-nya itu, si Janet ini bisa melihat memorinya si Nathaniel Richard yang sebenarnya dia itu pergi ke berbagai macam timeline ataupun universe untuk memusnahkannya dan disebut sebagai Kang the Conqueror. Janet pun menggunakan shuriken badaknya itu untuk membuat core-nya itu rusak, meleduk gitu jadi gede. Dengan begitu si Nathaniel ini terjebak di Quantum Realm bertahun-tahun karena cuman si Janet doang yang tahu soal core itu. Sedangkan Janetnya kan akhirnya dijemput tuh ya kan sama si Hank Pym. Scott sendiri mendapat sambutan hangat dari penduduk di luar kerajaan Kang. Mereka dulunya berasal dari dunia yang dihajar habis si Kang. Makanya mereka jadi kaum pemberontak. Namun pada akhirnya mereka kena serang si MODOK atau Darren Cross yang dulu kesedot juga ke Quantum Realm di film pertama. Di sini dapat dijelasin tuh kenapa si Johnny Sins ini bisa hidup lagi karena diprogram ulang ternyata sama si Kang ini pakai teknologinya dia. Kemudian Kang ini minta tolong ke Scott perihal si inti core-nya itu yang dulu bucat gara-gara si Janet. Imbalannya, Kang akan memberikan sesuatu yang tidak dimiliki oleh Scott, yaitu waktu atau time. Karena kan Scott ini nasibnya malang banget ya, udah mah di penjara, dicerain pula, gak dapat hak asuh anak, suram lah pokoknya hidupnya. Nah dia tuh pengen ngebantu Scott lah dengan embel-embelnya kayak gitu. Biar lu bisa time travel, lu ngubah realitanya dah tuh. Namun jika Scott nggak mau, Cassie bakal dibunuh. Ya sesimpel itu sebenarnya. Scott pun datang ke core-nya itu bersama MODOK, Kang dan juga Cassie. Di sini MODOK tuh kayak memonitoring si Scott gitu biar nggak salah gerak. Dimulailah misi Scott ini. Begitu dia sampai, ternyata di sini ada singgungan soal fisika kuantum tentang possibility sebuah kejadian yang memicu berbagai macam varian dari si Scott ini. Penjelasan soal fisika kuantumnya kayaknya nyusul ya, soalnya ini gue paling suka ngejelasinnya di video terpisah aja jadinya ya. Balik lagi ke plotnya. Di saat yang bersamaan ternyata signalnya Scott itu ketangkep di suitnya Hope. Yang kebetulan Hope, Janet, dan juga Hank emang bertujuan ke core itu untuk mencegah Kang. Hope pun di sini masuk tuh ke core-nya sama kayak Scott
Untungnya berkat kesamaan niat dan tekad dari semua varian Scott serta bantuan dari Hope, Scott akhirnya bisa membuat core itu mengecil lagi. Namun begitu Scott mau ngasih, Janet itu bilang kalau Kang ini sangat berbahaya. Namun Kang berhasil mengambil core-nya kemudian membawa si Janet ke istananya. Sedangkan di sisi lain, Scott, Hope, dan Hank diselamatkan oleh semut-semut mereka yang ternyata terpental ke Quantum Realm lebih dulu bertahun-tahun lamanya karena terjadi sebuah time dilation walaupun masuknya samaan, cuman dia kayak lebih dulu gitu, gimana ya jelasinnya, pokoknya kayak lebih dulu bertahun-tahun gitu loh ya. Semutnya Hank ini tumbuh pintar di Quantum Realm bertahun-tahun dan membuat sarang serta teknologi yang sangat mutakhir. Di sisi lain, si Casey berhasil bebas dan menolong para pemberontak yang sempat ditangkap. Ia juga meretas sistem kerjaan Kang untuk memotivasi semua pemberontak di luar kerajaan Kang untuk melawan. Di saat yang bersamaan, Scott ngamuk akhirnya tuh sejadi-jadinya dengan berubah seukuran Ultraman dan menghancurkan segala hal yang ada di istana Kang. Kang yang murka pun langsung turun tangan untuk membantai semua kaum pemberontak. Ia pun terlibat pertarungan dengan Scott, Hope, dan juga Casey. Tiba-tiba, Hank Pym datang bawa semut rang-rangnya dia sekabupaten untuk membunuh si Kang. Dengan bantuan Darren Cross yang jadi baik, Kang pun akhirnya berhasil dikalahkan. Darren pun di sini modar. Janet menggunakan alatnya Kang untuk kembali ke universe mereka. Hank, Janet, Hope, dan Casey berhasil kembali namun tidak dengan Scott yang masih pukul-pukulan ternyata sama si Kang. Untungnya Scott masih punya shuriken andalannya itu kemudian menempelkannya ke core yang ada di samping si Kang. Hope pun kembali datang ke Quantum Realm membantu Scott untuk membuat Kang terpojok hingga akhirnya ia tersedot musnah. Casey pun dengan cepat memperbaiki alat itu dan bisa membuka portal lagi untuk Hope dan Scott. Film ditutup dengan Scott yang overthinking perihal Kang. Sekarang kita masuk ke penjelasan endingnya. Jujur emang endingnya tuh rada kurang ya, tapi tetap menarik, namanya juga MCU. Pasti akan selalu menyelipkan pertanyaan di ending sama post kreditnya biar kalian bakal terus balik-balik nontonin mereka cuy. Nah pada ending ini kita tuh sebenarnya nggak dapat konfirmasi apapun terkait si Nathaniel Richard yang modar atau enggak. Karena kalau gue lihat kasusnya tuh sama kayak si Darren Cross sebenarnya, cuman bedanya dia tuh kesedotnya di alam kuantumnya, yang berarti dia entah jadi kecil lagi gitu ya ke subatomik yang dunianya tuh serba gelap yang bisa kita lihat di Ant-Man pertama, atau dia juga bisa nyemplung ke tempat yang banyak possibility-nya itu tuh yang Ant-Man-nya ada ribuan. Atau bisa juga dia memang beneran mati ya, bucat aja gitu. Kalau teori gue sih misalkan dia pun masuk ke alam yang gelap kayak Ant-Man pertama itu, atau ke alam yang penuh possibility itu, dia nggak bakal bisa keluar sih. Soalnya dia kejebak di Quantum Realm aja butuh bertahun-tahun kan. Sampai akhirnya dia ujung-ujungnya minta tolong sama Scott agar mesinnya tuh berfungsi lagi. Sedangkan Kang yang ini udah sama alatnya rusak yang di tangan tuh. Kondisinya juga serba gak jelas karena armornya kan udah rusak juga. Jadi kalau emang dia kejebak di sana, dia nggak akan bisa keluar lagi kecuali ada orang yang membebaskan dia. Mirip kayak nasibnya Thanos yang ada di Endgame. Jadi nggak terlalu ribet untuk dipahami lah ya intinya. Menjelang kredit kita bakal diperlihatkan Scott yang kini nggak se-happy biasanya. Dia mulai overthinking gitu perihal ancaman berikutnya. Di film ini aja dia khawatir banget soal Casey yang selalu kena incer si Kang buat ngancam Scott. Kira-kira itu tadi lah ya penjelasan endingnya yang ya udah be aja sebenarnya ya. Dibilang bagus enggak, dibilang jelek enggak, ya udah template aja lah ya. Kita masuk ke post kreditnya. Nah ini kayaknya kalau post kredit ini kalau bisa dinilai sendiri gitu ya. Kayaknya gue bakal kasih nilai post kreditnya tuh 8/10. Soalnya cukup bikin penasaran tentang kelanjutannya bakal seperti apa. Dan juga makin bikin penasaran dengan pihak Marvel Studios soal eksekusinya bakal kayak gimana nih nanti. Pada post kredit pertamanya kita bakal diperlihatkan sebuah arena kayak semacam Colosseum gitu. Terus di situ ada 3 patung varian dari Kang. Masih belum jelas itu varian Kang yang mana, apakah nanti ini representasi yang dari 3 ini yang gue bakal sebutin. Nah dari sekian banyaknya varian yang ngumpul di stadion itu, ada 3 varian yang sangat ternotis di mata gue ya, bukan ternotis lagi, emang udah kelihatan jelas gitu ya scene-nya. Yang pertama
variant Kang dengan bentukan seperti Firaun. Kemungkinan besarnya dia adalah Ramatut. Sedikit gue ingatkan lagi, Ramatut ini sebenarnya adalah wujud awal si Kang ini melakukan time travel. Jadi si Nathaniel ini gabut cuy, di tahun dia tuh hidup damai gitu dunianya. Ia pun menemukan sebuah mesin time travel, kemudian pergi ke zaman Mesir kuno dan menjajah mereka menggunakan senjata yang ia bawa dari abadnya. Nah, dari situlah dia dihormati oleh orang-orang Mesir kuno dan dijadikan sebagai Firaun. Anjing emang. Buat yang baru kenal sama Kang the Conqueror, dia tuh emang kayak begini ya guys, kayak random banget gitu loh, kayak besokannya dia ngomong A, besokannya lagi dia ngomong B, besokannya lagi dia ngomong C, akan terus seperti itu. Makanya gue penasaran banget ini pihak Marvel Studio gimana caranya eksekusi 3 variant Kang ini, yang dimana 3 variant Kang ini yang nanti gue jelasin sama-sama randomnya mereka tuh sebenarnya. Nah, singkat cerita, si Ramatut ini akhirnya berkonflik sama Fantastic Four yang datang dari timeline yang lain lagi, dan ia pun kalah terus cabut pakai time machine. Nah, bisa jadi variant Kang yang muncul di tempat ini adalah Ramatut yang dari timeline zaman Mesir kuno itu. Pokoknya yang masih bingung soal jalan hidupnya si Kang yang random ini, kalian bisa tonton video gue yang ini nih thumbnailnya, atau kalian bisa klik link di pojok kanan atas. Di situ emang serandom itu, cuman karakter development dari si Nathaniel Richards menurut gue cukup rapi dan tersampaikan dengan jelas di komik. Kemudian kita bakal diperlihatkan satu variant Kang yang robotik banget, itu badannya kayak cyborg gitu. Masih belum jelas dia siapa, tapi mungkin saja itu adalah Scarlet Centurion. Tapi kalau ini Scarlet Centurion, jujur agak jauh ya ternyata sama desain komiknya. Kalau di komik itu kan doi armornya tuh merah kalau nggak salah ya. Nah kalau ini armornya tuh ungu dan justru mirip banget sama High Evolutionary yang nanti muncul di Guardian of the Galaxy volume 3. Untuk Scarlet Centurion sendiri pertama kali muncul pada komik Avengers Annual Issue 2 tahun 1968. Tapi sebelum komik Avengers Annual Issue 2 yang tadi gue sebutin itu, sebenarnya ceritanya tuh nyambung, ada cerita sebelumnya lagi cuy, ada prolog sebelumnya lagi cuy. Jadi si Ramatut, si random Firaun yang tadi itu, kalau di komik Ramatut sama Scarlet Centurion itu merupakan orang yang sama. Si Ramatut yang cabut gara-gara konflik sama Fantastic Four itu, apesnya dia kena badai ruang waktu terus mendarat di universe utama komik 616 di masa depan. Di sana ia ketemu sama Dr. Doom yang merupakan leluhurnya si Nathaniel Richards ini. Karena dia ini terinfluence dengan sosok Dr. Doom ini, ia pun meninggalkan mental Ramatutnya itu, si Firaun suram itu, dan menjadi satu tokoh bernama Scarlet Centurion. Kalau kita mengacu pada komik ya begitu ya, Ramatut dan Scarlet Centurion itu adalah Kang yang sama. Sedangkan di sini bisa jadi sosok Ramatut dan Scarlet Centurion belum ketahuan mereka tuh sebenarnya Kang yang sama tapi beda garis waktu, atau emang beda universe gitu. Atau bisa jadi ada satu lagi cuy bentuk awalnya, yaitu Iron Lad. Ini tuh mirip juga kayak armor Iron Man gitu, cuman ya nggak ada creatornya aja itu. Nah si Iron Lad itu ya Nathaniel Richards juga cuy, cuman versi mudanya. Dia itu baik awalnya sampai pada akhirnya ia gabung sama yang Avengers dan jadi Iron Lad. Tapi ujung-ujungnya dia jadi jahat juga cuy, jadi Kid Immortus, abis jadi Kid Immortus jadi Kang the Conqueror juga, ya sama aja bohong ya gak sih? Tapi kita balik lagi ke post creditnya nih ya. Kalau gue lihat desainnya sih tuh tidak ada art reactor dari Iron Lad-nya ya gitu. Yang mungkin memang dia itu Scarlet Centurion, cuman ya ada redesign aja. Yang terakhir ada satu Kang yang berdiri di tengah. Dia adalah Immortus. Nah sosok Immortus ini jelasnya memang berbeda ya cuy daripada varian-varian yang lainnya. Dimana Immortus ini tuh bisa dibilang jadi Kang yang paling dituakan karena dia adalah wujud finalnya si Kang. Jadi kalau di komik setelah perjalanan panjangnya si Duda dari Ramatut, Scarlet Centurion, terus jadi berbagai macam versi lainnya sampai ada namanya nanti Victor Timely, gue jelasin juga. Nah setelah perjalanan panjang si random ini, akhirnya dia berhenti di Immortus karena memang mendekati kematian. Setelah Immortus itu setahu gue modar deh. Nah sosok Immortus ini emang gak jauh dari Timekeeper gitu cuy, karena emang dia itu jadi semacam penjaga gitu, mirip kayak He Who Remains gitulah. Cuman di satu sisi dia tuh gak bisa dibilang baik juga karena dia sering berkonflik dengan para Avengers.
tapi dia juga nggak bisa dibilang jahat banget juga. Nah, sedangkan yang ada di film ini, di post credit scene ini, kayaknya Immortus yang ini tuh jahat cuy. Di sini Ramatut pun nanya ke Scarlet Centurion soal Varian King yang terasingkan. Apakah benar dia mati di Quantum Realm? Nah, Scarlet Centurion pun menjawab, jika itu tidak benar, lu nggak bakal gue panggil. Nah, di sini sebenarnya jadi konfirmasi kalau sosok Scarlet Centurion ini punya keahlian untuk memanggil orang-orang dari universe lain untuk masuk ke persimpangan universe ini. Dengan kata lain, dari mereka bertiga Scarlet Centurion lah yang jadi ahli teknisi di Council of Kang ini. Tak lama kemudian Ramatut pun ngomong, pasti lu kesel ya, karena dia nggak terbunuh sama lu kan? Immortus pun ikut ngomong, tidak diantara kita membunuhnya. Mereka yang melakukannya dan mereka hampir menyentuh multiverse. Kita harus segera melakukan sesuatu sebelum terlambat. Jadi di sini sebenarnya mereka tuh benci banget sama Kang yang ada di Quantum Realm, makanya diasingkan kan ke sana. Pas si Kang yang diasingkan ini modar, mereka senang dong dengan kematiannya. Tapi di satu sisi mereka juga harus khawatir karena orang yang membunuh Kang itu pasti bukan sembarangan, apalagi dia hampir mengetahui rahasia sistem multiverse yang berkaitan dengan Kang the Conqueror yang lain. Sejauh ini baru 2 proyek yang emang saling ngulik sistem multiverse di MCU yang berhubungan erat dengan Kang the Conqueror. Pertama itu Loki, kemudian ada Ant-Man 3 ini karena si Janet, Hope, Hank, Cassie, dan Scott sudah tahu perihal ancaman Kang ini. Sedangkan Loki sudah tahu perihal varian Kang yang lain, namun dia kan terjebak di TVA untuk saat ini. Nah, ketiga petinggi Council of Kangs ini memanggil ratusan bahkan ribuan varian dari Kang untuk menyerang Universe 616. Sudah jelas sebenarnya mereka itu bakal nyerang Earth 616 karena hanya Scott saja yang benar-benar tahu detail soal ancaman Kang. Lu bayangin, satu geng second, iya aya ribuan bro. Nah di sini ada detail yang sangat gua notice banget cuy. Kalau lu perhatikan pada saat para varian Kang ini muncul, teknologi yang mereka gunakan terlihat mirip seperti teknologinya Reed Richards untuk berteleportasi. Ini sebenarnya jadi singgungan kecil bahwa sosok Nathaniel Richards ini emang keturunan dari Reed Richards di masa depan. Kemudian berlanjut pada post credit scene terakhir yang benar-benar akhir pisan sih ini. Jadi kita diperlihatkan sosok Loki yang berada di sebuah universe di mana pada universe itu ada varian Kang yang berbeda lagi, entah itu berada di timeline mana, tapi intinya dia di sekitaran abad 20-an gitu. Di situ varian Kang yang ia temui bernama Victor Timely. Pernah gue jelasin juga Victor Timely ini di konten yang sama yang ini. Gue jelasin sedikit ulang aja nih ya. Nah, sosok Victor Timely ini adalah varian Kang yang time travel ke zaman 1900-an atau abad ke-20-an. Di mana dia itu menggunakan nama Victor Timely sebagai nama samarannya. Ia pun mendirikan sebuah perusahaan bernama Timely Industry. Nah dia tuh akhirnya nyamar jadi Victor Timely 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi kayak nyamar jadi anaknya gitu, beda-beda mukanya. Dengan begini orang-orang tuh jadi gak bakal curiga kalau Victor Timely yang ini tuh kok gak tua-tua ya gitu kan. Karena mukanya beda-beda dan memang beda-beda, ada Victor Timely 1, 2, 3 sampai seterusnya. Ya kurang lebih seperti itu ya penjelasan ending dan juga post kreditnya. Dari seisi penjelasan gue tadi, gue recap sedikit nih ya kesimpulannya. Kita tuh udah ngelihat berarti berbagai macam varian Kang dan juga urutannya sejauh ini ya. Ada Victor Timely yang paling awal banget itu yang dia menemukan mesin waktu atau pabrik mesin waktu gitu. Makanya namanya Victor Timely. Nah setelah Victor Timely ini dia jadilah si Scarlet Centurion. Nah Scarlet Centurion ini sama Ramatut sebenarnya ya kemungkinannya orang yang sama tapi ya beda timeline aja mungkin seperti itu. Setelah itu ada versi akhirnya yaitu Immortus. Entah bakal ada berapa lagi varian Kang yang bakal muncul karena kalau lu lihat di Council of Kang ini gua ngelihat sekilas itu ada Kang tapi versi Skrull. Bayangin ada Skrull tapi jadi Kang gitu cuy. Nah di situ ada kalau nggak salah sempat kelihatan dikit banget gitu.
sekilas ada. Siapa tahu itu muncul di Secret Invasion anjir. Dan masih banyak lagi variant Kang yang bakal muncul. Yang gue penasaran adalah sebenarnya ini Marvel Studios jadi agak bingung gak sih? Kalau menurut gue ya, semoga aja mereka bisa ya ngedevelop karakternya. Karena lu bayangin aja variant Kang itu kan ada banyak cuy. Dan yang di notice tuh banyak juga gitu. Berarti lu ngedevelop karakternya satu-satu cuy. Applause sama Jonathan Majors sih. Karena kan personalitinya beda-beda, dia acting beda-beda cuy tiap film. Oh ya, satu lagi. Variant Kang yang terakhir katanya sih nanti muncul di Secret Wars, yaitu The Beyonder. Jadi sebenarnya ini agak kontroversi dengan fans-fans yang fanatik sama komik sebenarnya ya. Jadi The Beyonder itu sama Kang sebenarnya berbeda entitas. Beyonder, Kang ya Kang gitu. Tapi katanya sih bakal disatukan aja gitu. The Beyonder itu ya variant dari Kang. Mungkin seperti itu, dan akhirnya memicu Secret Wars. Karena kalau mengacu pada komik memang The Beyonder itu adalah pemicu Secret Wars yang pertama yang di universe utama 616 itu. Terima kasih yang sudah menonton. Yang mau subscribe silahkan di subscribe dan aktifkan loncengnya. Jika ada teori menarik lain cantumkan di kolom komentar. Gua Klepon X pamit undur diri, and I'll come see you next time.